KMI, KKG dan IGRA sekecamatan Gading, kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, dan tak lupa sahibul makan yang kita tempati pada siang hari ini, Haji Nur Hasan, yang mudah-mudahan masih dipanjangkan umurnya oleh Allah. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam suatu bentuk formula majelis yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah, yang di dalamnya ada tahabbafillah, yang di dalamnya ada tujuan saling menyayangi antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, yang di dalamnya berisi niatan silaturahim yang kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita halal bihalal pada siang hari ini, menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi saksi kunci kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam selalu dan selamanya dihaturkan keharibaan baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita sekalian dengan sabda beliau, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tujuan dan maksud kita di siang hari ini berkumpul sudah sesuai dengan standar hadis Rasulullah yang sudah saya sebutkan, dan mudah-mudahan kita sekalian tidak hanya dikumpulkan pada siang hari ini, mudah-mudahan dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf Pak Taufik, saya mungkin akan bertanya kepada hadirin hadirat sekalian, karena negara kita negara demokrasi, semuanya serba voting. Jadi saya mau bertanya, mungkin interaksi bahasa kita pada siang hari ini berkehendak memakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Madura. Betul, selai, betul. Campur. Ini bukan nasi campur. Madura apa Indonesia? Ah, seni kena ngiring kesokan. Daring nyaman mau ngiring kesokan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita patut bergembira pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, luapan kegembiraan, kelapangan dada sudah tersirat, terlihat dari wajah masing-masing Bapak dan Ibu sekalian. Acara halal bihalal sejatinya adalah sebuah wadah silaturahim, menyambung sesaudaraan, bukan hanya satu saudara satu nasab, tapi sejatinya juga merupakan sebuah wadah silaturahim antara muslim satu dengan muslim yang lain. Dalil yang kita gunakan sebagaimana yang dipakai oleh guru kita sekalian, pendiri dan penggagas Nahdlatul Ulama almarhum al-maghfurlah Waliullah Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang beliau pakai adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyamin ardin aw ghairihi falyatahallalhu minhul yawm, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dijadikan pijakan, Bapak.
introspeksi juga bagi kita sekarang. Man kanat indahu madlamatun li akhi, barang siapa yang memiliki suatu urusan dan nyerempet kepada hal kezaliman. Bahayanya memang di zaman sekarang, bukan zaman sekarang, memang sudah menjadi sifat natural manusia sebenarnya. Kalau dia tidak ditopang dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, maka dia tidak ada ubahnya seperti hewan yang buas. Yang kalau hewan buas, sifat natural mereka, hewan yang buas ini terkesan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Jadi asal manusia bacet pun seneng adolimin ring lain. Lebur mon nyongok tetangganya lebih miskin tenimbang apa? Lebur nyongok kancana nama boleh seteretanan. Lebih mabe kedudukan epon, lebih bawa jabatannya daripada dirinya sendiri. Kebanyakan kalau orang sudah mendapatkan jabatan, mohon maaf, sebagai contoh, ketika dia diangkat menjadi seorang kepala sekolah, sementara dia memiliki adik, kerjanya sebagai tukang sapu di sekolah. Minimal kadang tak sengaja telecor ocak dari lesan ngocak seneka dek. Dia tak ngedi. Kenapa kak? Boleh yang kak dari kepala sekolah pun hewan. Montengan mah benar ada. Tapi bok ngenyek nih katanya. Beda tak beda. Saya kami. Mana kau mau capeknya malam? Cik le buru mentar ke pengajian. Banyak. Kini kau benten. Kau paham tak paham kau cakap. Bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Man kana indahu madlamatun li akhi. Kedzaliman yang walaupun itu sebiji darah, kedzaliman yang walaupun itu hanya sebesar kerikil yang kecil sekalipun, ada rasa tinggi hati kepada makhluk yang lain, ingin menindas kepada makhluk yang lain, bahkan berangan-angan. Tidak ada perilaku berangan-angan. Rujuk sadengan kok banyak besar. Sangretan nyep wis kok daripada dicekot wis kok. Hanya dengan memiliki niatan seperti itu sudah dinilai sebagai kezaliman yang nyata bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sepanjang tahun manusia tidak terlepas, tidak akan pernah terbebas dari kesalahan dan dosa. Setuju? Sepanjang hidup manusia tidak akan pernah terlepas dari dosa, tidak akan pernah terlepas dari kesalahan. Sekecil apapun berusaha kita meminimalisir tindakan kita untuk berusaha menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah. Ada sedikit tergelincir tindakan kita, entah itu kepada tetangga, ataupun kepada saudara, ataupun kepada orang lain. Ini pernyataan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai introspeksi bagi kita bahwa manusia itu tidak ada yang suci. Jekro sahabat lebih suci tenebong selain. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Ketika ada seseorang sudah mendapatkan jabatan, baru saja up to date di dalam internet, seorang bupati Sumatera Utara. Saya tidak akan sebutkan siapa bupatinya. Anda bisa saksikan sendiri, bisa baca sendiri. Saya yakin semuanya tidak ada yang buta internet. Dia mengatakan, tahun 2015, pemilu kada tahun 2015, saya akan nyalon lagi. Dan saya pasti menang. Dia bilang, kalaupun toh seorang Yesus Kristus atau seorang Nabi Muhammad sekalipun nyalon untuk menjadi bupati Sumatera Utara, saya yakin tetap bisa saya kalahkan. Hari kedudukan bupati kula ada gelak ternyata. Duh, anu apa mak Rasulullah nyalon bupati sini ke kula banget ternyata. Paling pikir kena ini mau nenganik kita mau punten
jabatan seorang bupati, sesumbarnya, sombongnya luar biasa. Ini sudah sebuah kezaliman. Manusia tidak akan pernah sedikit pun terbebas dari kesalahan dan dosa. Catat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita. Man kana indahu madlamatun li akhihi min 'aradin aw ghairihi. Ketika ada seseorang dia menciptakan sebuah kezaliman kepada saudara muslimnya yang lain, entah itu zalimnya dalam aspek harta benda ataupun lainnya, entah itu tentang kedudukan dan lain sebagainya, falyatahallalhu minhul yaum, segera. Rasulullah tidak mengatakan besok, hari ini. Artinya hari ini Rasulullah bagaimana? Ya pokoknya segera mungkin. Segera mungkin laksanakan. Falyatahallal minhul yaum, segera laksanakan. Minta maafnya, minta ridhonya. Bagaimana sekiranya antara dirinya dan saudaranya yang dia zalimi ada angka kosong. Allahumma sholli ala Muhammad. Le semapolong apa orang situ orang seorang, mohon maaf, seperti seorang Bapak Taufik sekalipun mau datang sekecamatan Gading, potong sobat. Saya datang ke situ, orang yang pentak ke situ minta sapa orang. Berat tidak berat Pak? Berat sekali. Tidak usah itu, kepala sekolah saja, kepada guru-guru yang lain biasanya ada kepala sekolah yang teladan. Ketika sudah selesai hari raya, mari telasan topak, benekeng PPP kaki gelabun sebelum telasan topak, biasanya boleh si manfaat kaki momen topak. Anggota sini keberita, yang tar sedih mumpung telasan topak, ntar kebungkon oleh babu ada topak gratis sih kok ada cerita, bedeng ini kan, tentang sangat jauh yang banyak cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngarat topak nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk datang ke semua rumah guru-guru mustahil. Walaupun bisa dilaksanakan, tapi mustahil untuk semua merata berkumpul, ataupun memang ketika sudah semua merata belum tentu hati ini klop. Karena suasana hati manusia setiap harinya itu pasti berbeda-beda.